Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, perkenalkan nama saya Ahmad Suri. Saya biasa dipanggil Suri. Eh, saya dari perguruan tinggi atau sekolah tinggi ilmu ekonomi Dharma Bumi Putra yang terletak di Buncit Raya. Saat ini saya sedang menjalankan semester keempat ya di tengah pandemi corona ini, dan semoga di seluruh dunia, untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia ini yang sedang mengalami dampak dari COVID-19 ini selalu diberikan kesehatan jasmani ataupun rohani, diberikan kelancaran untuk menjalankan kegiatan, dan diberikan rezeki yang lancar, serta tidak lupa kita harus selalu ingat kepada Tuhan kita yang Maha Kuasa. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang akuntansi manajemen. Mungkin sebagian besar dari kalian sudah pada tahu, dan biasanya yang kalian ketahui itu adalah pelajaran akuntansi keuangan ya. Apa sih akuntansi manajemen itu? Akuntansi manajemen itu akuntansi yang menyediakan data dan informasi untuk pihak internal, khususnya manajer di level dalam suatu organisasi. Kalau yang kita ketahui saat ini adalah akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan itu adalah akuntansi yang ditunjukkan untuk pihak eksternal. Kalau akuntansi manajemen itu adalah akuntansi yang ditunjukkan untuk internal perusahaan, terutama adalah untuk pengambilan keputusan strategi dari perusahaan gitu. Jadi di situ ada perbedaannya. Kalau akuntansi keuangan itu untuk eksternal, kalau akuntansi manajemen untuk internal ya. Jadi lebih pribadi. Ya. Mengapa kita perlu akuntansi manajemen? Jelas, karena suatu perusahaan berasumsi memiliki going concern atau masa hidup panjang, atau masa operasinya itu tidak terbatas. Oleh karena itu, manajemen itu perlu untuk menyusun rencana-rencana strategi ke depan dalam jangka panjang, tidak hanya dalam jangka 5 tahun, bahkan bisa 10 sampai 25 tahun. Oleh karena itu, informasi-informasi keuangan internal perusahaan itu sangat penting bagi perusahaan. Manajer membutuhkan data untuk memastikan divisi yang menjadi tanggung jawab bekerja sesuai dengan harapan dan selaras dengan tujuan utama organisasi gitu. Jelas di sini ada kata kunci selaras dengan tujuan utama organisasi. Jika kita lihat dari agensi teori bahwa di sana ada dua kepentingan, di antaranya kepentingan pemilik atau yang sering kita sebut dengan prinsipal ya. Yang kedua adalah kepentingan agent atau si manajer itu sendiri atau si pemilik. Jadi dengan adanya akuntansi manajemen ini, manajer itu harus bisa memastikan divisi yang dia pimpin itu harus seperti apa, dengan tujuannya itu untuk apa. Tujuan organisasinya tidak hanya untuk tujuan mereka, tidak juga untuk tujuan diri dia sendiri, karena mereka bekerja
untuk prinsipal, yaitu si pemilik gitu. Kalau kita bicara dengan sistem akuntansi, sebagian besar perusahaan itu memiliki satu sistem akuntansi. Jadi satu sistem akuntansi dalam perusahaan itu bisa menghasilkan dua jenis pelaporan, yaitu untuk pihak eksternal dan untuk pihak internal gitu. Ya, kembali lagi ke manajemen akuntansi, ke akuntansi manajemen, maaf. Keutamaan akuntansi manajemen itu yaitu tujuan akuntansi manajemen ya. Tujuan akuntansi manajemen itu bisa kita lihat di sini. Tujuannya menyediakan informasi yang dipergunakan dalam menghitung harga pokok, jasa, produk, dan tujuan yang diinginkan oleh manajemen. Dan yang kedua, menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasi, dan perbaikan berkelanjutan. Dan yang ketiga, menyediakan informasi untuk pengembalian keputusan. Dari tujuan-tujuan tersebut itu menghasilkan informasi akuntansi yang digunakan untuk keperluan pengambilan keputusan internal atau manajemen yang mengolah perusahaan. Selanjutnya saya akan memberikan persamaan akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan. Akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan sama-sama menyediakan informasi ya. Akuntansi manajemen menghasilkan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan seperti pembelian aset yang baru, contohnya gedung, dan akuntansi keuangan menghasilkan pelaporan laba rugi yang dapat digunakan oleh investor untuk memutuskan dalam pembelian saham sebuah perusahaan. Dan kegunaannya metode yang digunakan dalam akuntansi keuangan ini juga sangat relevan untuk dipakai dalam akuntansi manajemen, seperti penyusutan aset tetap dan metode penilaian persediaan keuangan. Keduanya dapat digunakan dalam akuntansi keuangan maupun akuntansi manajemen. Dan yang ketiga adalah pengolahan data akuntansi ya. Dari penyediaan informasi, kegunaan, dan yang saat ini pengolahan data akuntansi ya. Sistem akuntansi manajemen dan sistem akuntansi keuangan itu menggunakan sistem informasi yang sama sebagian sumber dalam menghasilkan informasi yang disajikan kepada penggunanya. Contohnya, dia sama-sama menggunakan data transaksi pembelian, penjualan, pengupahan, penggajian, dan sebagainya gitu. Dan saya akan menyebutkan perbedaan pemakaian utama itu. Pemakaian utama itu dalam akuntansi manajemen adalah pihak internal perusahaan. Pihak internal perusahaan itu adalah manajer melalui dari tingkat yang paling bawah, tingkat puncak, dan informasi yang dapat digunakan dalam menjalankan aktivitas perusahaan seperti perencanaan, pengendalian, penilaian kinerja, dan pengambilan keputusan. Pemakaian utama akuntansi keuangan adalah pihak luar
perusahaan seperti investor, kreditor, pemerintah, dan informasi keuangan ini disajikan dalam bentuk laporan laba dan rugi gitu. Laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan perusahaan, laporan arus kas, dan catatan kas laporan keuangan dan laporan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan digunakan dalam pengambilan keputusan seperti menentukan apakah akan melakukan investasi atau melakukan penarikan atas investasi yang dilakukan, atau bagi bank untuk memutuskan memberikan pinjaman atau tidak pada sebuah perusahaan. Dan yang terakhir adalah proses manajemen ya. Proses manajemen, aktivitas manajemen adalah proses pokok yang dilakukan oleh manajemen untuk menjalankan perusahaannya, diantaranya perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan gitu. Perencanaan itu adalah sebuah planning atau aktivitas yang dilakukan untuk menentukan tujuan dan metode yang digunakan dalam mencapai tujuan tersebut. Perencanaan terdiri dari rencana jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek ya. Dalam dokumen perencanaan dituangkan rincian dan program yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu gitu. Dan yang kedua adalah pengendalian, atau yang biasa kita sebut adalah controlling. Itu adalah sebuah aktivitas yang dilakukan untuk memonitor pelaksana suatu rencana dan mengambil tindakan yang diperlukan jika terjadi penyimpangan. Dengan adanya pengendalian diharapkan mampu mengidentifikasi aktivitas yang berjalan dengan baik maupun tidak baik. Dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan atau decision making. Itu adalah proses pemilihan suatu alternatif terbaik yang tersedia. Proses pengambilan keputusan dimulai dari identifikasi masalah, identifikasi alternatif yang tersedia, penentuan manfaat dan biaya setiap alternatif, dan penentuan alternatif yang terbaik. Kesimpulannya adalah akuntansi manajemen itu adalah akuntansi yang ditunjukkan untuk internal perusahaan, yaitu untuk membuat suatu perencanaan, suatu pengendalian, evaluasi, dan continuous improvement ke depan, yang khususnya akan digunakan oleh pihak-pihak internal perusahaan yang orientasinya adalah masa depan. Jadi sampai di sini yang dapat saya sampaikan soal akuntansi manajemen. Semoga bermanfaat bagi kalian yang mendengarkan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.